Pemirsa, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau Comment Center PJR KM 29 dan mengecek kesiapan Comment Center KM 188 Cipali di Cirebon, Jawa Barat. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, meninjau Comment Center PJR kilometer 29 dan mengecek kesiapan Comment Center kilometer 188 Cipali di Cirebon Sabtu lalu. Irjen Pol Aan menyebut Comment Center KM 29 sudah terintegrasi dengan seluruh aplikasi informasi baik dari BPJT, Jasa Marga, CCTV K3I yang menjadi pusat kendali informasi koordinasi selama kegiatan operasi ketupat. Ia menambahkan, nantinya Comment Center KM 29 ini bisa memantau permasalahan-permasalahan di jalan secara real time. Di situ juga nanti dieksekusi untuk tindakan apa yang harus dilakukan. Ini dengan Comment Center itu mempercepat tindakan kita ya di lapangan sehingga pengelolaan arus lalu lintas ini bisa lebih cepat ya, lebih lancar lagi dan lebih terkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Selain meninjau Comment Center KM 29, Kakor Lantas juga mengecek langsung kesiapan Comment Center KM 188 Cipali yang akan siap dioperasionalkan. Nantinya Comment Center KM 188 akan terintegrasi dengan semua CCTV yang ada di Polda Jawa Barat, sehingga akan memperkaya informasi dan mata para petugas. Di sini juga akan menjadi Comment Center lokal untuk jalan tol Cipali atau jalan tol yang berada di lingkup kepolisian daerah Jawa Barat. Juga kita akan integrasikan semua CCTV yang ada di Polda Jawa Barat. Jadi ini juga akan memperkaya ya informasi, kemudian mata para petugas melengkapi Comment Center yang ada di kilometer 29. Kakor Lantas berharap dengan adanya Comment Center KM 188 dapat memperlancar arus lalu lintas dan menjamin keselamatan pengendara pada arus mudik serta balik Lebaran 2024 mendatang. Dari NTMC Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Korlantas Polri menggelar upacara latihan praoperasi ketupat 2024. Latihan praoperasi dilakukan untuk memantapkan pengamanan arus mudik dan balik di tahun 2024. Korps Lalu Lintas Polri Kamis 28 Maret 2024 menggelar upacara latihan praoperasi ketupat 2024 di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Pelaksanaan upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Latihan praoperasi ketupat 2024 ini juga dihadiri oleh Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca dan Kakor Sabara Bahar Kampolri Irjen Pol Hari Sutwianto. Dalam amanatnya, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengingatkan para peserta latihan akan sejumlah isu yang perlu diperhatikan, termasuk persoalan kemacetan yang harus dapat diantisipasi. Melihat dinamika perkembangan lingkungan strategis saat ini, baik secara global, regional, dan nasional, tentu akan mempengaruhi pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah seperti isu-isu nasional yang dapat menjadi ancaman pengamanan, antara lain kejahatan konstitusional, kemacetan arus mudik maupun balik, ujaran kebencian, berita hoax, sampai dengan kasus-kasus terorisme yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, peran Polri sangat penting sebagai salah satu lini depan dalam mengawal dan mengamankan rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Pelatihan ini diharapkan dapat memantapkan kerja personel Polri di lapangan dalam mengendalikan arus mudik dan balik pada Lebaran 2024. Pemantapan ini termasuk pengawasan keamanan dan ketertiban sepanjang pelaksanaan mudik dan balik. Dari Jakarta, Faris Husni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.
Sebanyak 108 pelaku kejahatan berhasil diamankan Polres Jepara selama operasi Pekat Candi 2024. Dari tanggal 6 hingga 25 Maret 2024, dari 108 pelaku yang diamankan didominasi kasus perzinahan atau prostitusi. Sebanyak 34 kasus dengan TKP 3 hotel dan 11 kos-kosan di wilayah Kabupaten Jepara. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan memimpin konferensi pers hasil operasi Pekat Candi 2024 di Mapolres Jepara, Jawa Tengah. Kapolres mengatakan hasil kegiatan operasi Pekat selama 3 pekan berhasil mengamankan seratusan pelaku dengan berbagai kasus, mulai dari petasan, judi, narkoba, miras hingga prostitusi. Dalam kasus minuman keras, Polres Jepara berhasil mengungkap 22 kasus dan berhasil mengamankan 324 botol minuman keras dari berbagai merek dan 39 liter miras oplosan. Sementara untuk pelaku prostitusi, Polres Jepara memberikan upaya pembinaan kepada para pelaku dengan cara membuat surat pernyataan dan pemanggilan pihak keluarga. Selanjutnya AKBP Wahyu menambahkan khusus untuk kasus petasan, Polres Jepara akan terus menggelar operasi dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan sampai nanti operasi ketupat. Kapolres berharap tidak ada lagi korban jiwa seperti di tahun lalu di wilayah Kedung. Beli online berapa kilo obat? 5 kilo. 5 kilo. Sudah ada yang terjual? Buat sendiri sama jual. Sudah ada yang laku? Iya. Masih mau bikin lagi nanti setelah keluar dari penjara? Udah. Hah? Satu ini. Cukup, udah kapok? Ya. Nanti kalau ada korban jiwa, kamu bersalah. Ya, makanya ini kita lakukan sebelum ada korban jiwa, sudah kita lakukan pengamanan. Ya, kapok nggak? Yang petasan-pesan kapok nggak? Kapok. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kapok? Belajar meracik dari mana? Dari YouTube Pak, sudah ada. YouTube sudah ada. Keuntungannya berapa, Mas? Keuntungan dari beli, dijual. Kalau 5 kilo sampai 100 sampai 200-an di atas gitu. Itu 5 kilo ya. 200.000. Di Treskrimum Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal. Seorang tersangka perempuan berinisial HSL diamankan karena diduga menyimpan barang-barang tersebut titipan dari suaminya berinisial PKL. Seorang tersangka perempuan berinisial HSL diamankan di Treskrimum Polda Jawa Barat karena diduga menyimpan senjata api dan amunisi ilegal. Titipan senjata dan amunisi ilegal awalnya tersimpan di rumah HSL di Komplek Bea Cukai Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya, HSL memindahkannya ke rumah AAM, seorang keluarganya, di Jalan Awiligar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan bantuan karyawannya menggunakan sebuah mobil. Di Treskrimum Polda Jawa Barat didampingi oleh Ketua RT, melakukan penyelidikan di rumah warga berinisial AAM dan menemukan kardus yang dilakban berisi berbagai macam senjata api dan peluru atau amunisi di salah satu kamar. Berdasarkan keterangan AAM, senjata api dan amunisi tersebut adalah milik HSL, istri dari PKL. Di Treskrimum Polda Jawa Barat segera mengamankan tersangka dan barang bukti ke Polda Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya senjata laras panjang berjumlah 20 pucuk, senjata laras pendek berjumlah 11 pucuk, peluru berbagai kaliber berjumlah 9.673 butir, tas senjata laras panjang 19 buah, boks peluru 3 buah, magazin laras panjang 42 buah, magazin laras pendek 34 buah, dan kaleng peluru angin 1 buah. Jadi memang awalnya untuk kepemilikan maupun peredaran senjata api ini awalnya dilakukan oleh PKL. Di mana PKL saat ini masih di LP Cipinang terkait dengan vonis yang dia terima perkara kepemilikan senjata. Nah, setelah yang bersangkutan ada di lapas, kemudian peredarannya maupun penyimpanan senjata api dilakukan oleh istrinya HSL. Lalu untuk langkah selanjutnya,
Polda Jawa Barat melakukan pemberkasan, koordinasi saksi ahli Pindad dan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.